Silakan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander J. Riki, biasa dipanggil Riki. Saya memiliki latar pendidikan teknik industri di Universitas Katolik Parahyangan. Lalu saat ini saya sedang menempuh studi S2. Saya memiliki latar belakang di teknik industri yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, saya mempersiapkan diri saya. Walaupun sekarang masih wawancara bakal calon legislatif, tapi saya harus mempersiapkan diri saya ketika kalau saya terpilih, apa yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saat ini saya sedang kuliah lagi di Magister Ilmu Sosial dengan konsentrasi kebijakan publik. Lalu dari pendidikan, saya juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah Pemuda Katolik. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pemuda Katolik Kota Bandung. Di situ saya banyak belajar tentang organisasi, bagaimana cara memimpin orang, bagaimana bisa menjadi role model dalam organisasi. Dari Pemuda Katolik, saya berkenalan dengan teman-teman saya. Saya aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di situ saya bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda-beda. Mungkin dari Pemuda Pancasila seperti Ketua DPW kita, dari AMS, dari keagamaan pun dari Persis, Muhammadiyah, dari NU. Di situ saya belajar bahwa dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda bukan menjadi penghalang dalam berkomunikasi, penghalang dalam bekerja sama, tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa saling menguatkan, bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada karena kita saling melengkapi. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Kota Bandung. Lalu selain Pemuda Katolik dan KNPI, saya juga aktif di beberapa organisasi lain. Boleh di next. Nah, saat ini mungkin sudah perkenalkan, saya aktif di Partai Solidaritas Indonesia sebagai Wakil Sekretaris di Kota Bandung. Saya masuk di tahun 2019, dimulai menjadi anggota direktorat, lalu menjadi ketua direktorat, baru dan akhirnya saya menjadi Wakil Sekretaris. Lalu saya juga aktif sebagai Ketua Pelayanan Rakyat Kota Bandung, dan juga saya menjadi founder Pemuda Solidaritas yang saat ini sudah terdaftar di KNPI. Boleh di next. Untuk organisasi sosial, 2019 yang lalu saya pernah aktif menjadi Sekretaris Jenderal dari Parahyangan Ker Jokowi ataupun yang disingkat Parjo. Lalu saat ini saya menjadi Ketua Umum Parahyangan Leadership Institute, juga Ketua Umum dari Yayasan Kepemimpinan Parahyangan Indonesia. Lalu saat ini juga di kampus saya aktif di Ikatan Alumni sebagai Dewan Pengurus Pusat. Lalu saya juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Terutama saat ini saya menjabat di Hubungan Antar Lembaga Komisi Kerawam yang mengurusi kegiatan-kegiatan yang berbau tentang ormas, tentang parpol, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Boleh next slide. Visi saya, Indonesia mengedepankan kemajuan sistem politik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan. Di visi ini, saya memang tidak menuliskan spesifik untuk Kota Bandung. Tetapi saya ingin berkarya dalam parlemen, dalam legislasi. Cita-cita saya menjadi DPR RI. Untuk saat ini, saya mulai sebagai DPRD Provinsi. Harapan saya ketika kalaupun saya jadi, saya ingin 2 kali di kota, 2 kali di provinsi, lalu naik ke DPR RI. Lalu untuk misi saya, ada 3. Yang pertama, bagaimana kita sebagai anggota DPRD, ada banyak. PSI menganggap bahwa politik kita saat ini kotor. Ada yang perlu diperbaiki. Ada ketidakbenaran di sana. Ketika menjadi anggota DPRD, saya bisa mengikuti arus, saya bisa hanya berdiam diri saja, tapi ketika menjadi anggota DPRD, saya harus bisa menjadi agent of change. Bagaimana saya bisa memberikan perubahan dalam sana. Ketika orang lain berkata tidak, saya harus menyuarakan kebenaran. Walaupun 49 anggota dewan lainnya mengatakan yang lain, tapi ketika yang saya bela adalah benar, saya harus melawan. Karena saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh masyarakat Kota Bandung yang telah memilih saya. Lalu yang kedua, menyadari pentingnya anggota DPRD adalah pelayan masyarakat.
kita harus menampung aspirasi masyarakat, kita bekerja untuk masyarakat. Anggota DPD sekarang sudah ada 50, mereka mungkin memiliki pendidikan lebih tinggi daripada saya, memiliki pengalaman yang lebih tinggi, modal pun mungkin lebih besar. Tapi, untuk masalah kejujuran, masalah anti korupsi, masalah apakah seorang bisa melayani masyarakat, bisa bekerja untuk rakyat, saya berani diadu. Bahwa semangat melayani ini harus menjadi dasar untuk menjadi anggota DPRD. Lalu yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan. Tren saat ini, pemuda dianggap masa depan. Pemuda diangkat untuk maju. Termaksud di dalam partai PSI yang mengutamakan pemuda. Kenapa pemuda didorong untuk maju? Karena pertarungan kita di sini, kebijakan yang kita ambil bukan hanya berakhir di sini. Kita harus memikirkan 10, 20 tahun, 50 tahun ke depan seperti apa. Dan orang muda, kalau bisa menempatkan posisi-posisi strategis di saat ini, mereka bisa mengawal kepentingan ke depan seperti apa. Jangan sampai anggota dewan hanya mengerjakan permasalahan-permasalahan saat ini saja, tapi tidak memikirkan masa depan. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dengan status sekarang sebagai wakil sekretaris DPD PSI Kota Bandung, apakah Anda yakin bisa menang? Ketika saya memutuskan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif untuk di PSI Kota Bandung, saya harus yakin menang. Kalau di sini tadi saya melihat organisasi yang bergabung dengan yang ikut dan organisasi itu, organisasi keagamaan, sosial. Apakah semua organisasi ini bisa Anda yakinkan untuk bergerak mendukung PSI atau mendukung sebagai Bacalek Kota Bandung? Terus bagaimana caranya itu meyakinkan organisasi yang Proalek ini geluti hari ini? Secara organisasi mungkin saya tidak bisa menjamin, karena beberapa organisasi pun tidak bisa mendukung partai tertentu ataupun calon tertentu. Tetapi secara person to person saya cukup yakin, karena saat ini di seluruh organisasi yang saya ikuti, mereka semua sudah tahu bahwa saya kader PSI, bahwa saya wakil sekretaris PSI, dan saya akan maju di pemilu 2024. Oke, kita berkaca dari pengalaman Proalek ya, caleg kemarin nggak caleg 2000 lebih. Untuk saat ini, untuk kos pencalekan apakah menjadi masalah nggak dengan situasi kondisi daerah kita atau negara kita baru dilanda COVID, menjadi masalah nggak? Atau memang kosnya udah disiapin? Untuk kos sendiri sebenarnya sudah disiapkan. Pertama dari kantong pribadi juga sudah disiapkan. Lalu memang itu sudah disimpan untuk proyeksi 2024. Lalu memang saat ini juga saya sudah firm ada beberapa orang yang ingin membantu saya dalam pencalekan nanti. Oke, lanjut nih Bro Alek ya. Siap, Ketua. Bro Alek nih caleg yang saya anggap caleg yang harus dikasih beban besar. Karena di 2019 punya suara besar pertama itu. Tapi saya khawatir juga nih sama Bro Alek. Kalau Bro Alek jadi anggota dewan kasihan juga. Kasihannya kenapa? Ini organisasi yang dipegang Bro Alek ini banyak banget loh. Berarti ini waktunya ditinggalin semua berarti ya kan? Nah, kedua, Bro Alek ini kan Direktur PT Korpus Caritas Sejahtera ya? Itu bidang apa tuh? Bidang keamanan untuk outsourcing satpam. Udah jalan lama belum? Masih merintis. Udah masukin kemana aja nih? Kita masuk ke sekolah-sekolah, ke puskesmas, lalu kita ke universitas juga. Salary-nya udah besar belum penghasilannya? Ya mencukupi lah. Lebih besar mana sama anggota dewan? Anggota dewan. Oh, oke. Jadi logis gitu kan, kenapa mau jadi anggota dewan gitu kan. Nah, terus yang jadi catatan saya, Bro Ricky kan punya suara besar, 2000 lebih, di Dapil 5, terus menjabatnya juga wakil sekretaris nih. Tapi DPC-nya termasuk DPC yang berantakan nih Dapil 5.
kenapa nggak ada orang-orang Bro Ricky di dalam situ? Jadi untuk struktur sendiri, memang Kota Bandung sedang merapihkan DPC. Saya memasukkan beberapa orang juga di struktural DPC, tapi memang tidak semua dimasukkan karena memang ada pembagian tugas masing-masing. Ya ada. Jadi Lalu ada dusta di antara kita kalau begitu. enggak, bukan masalah itu, karena kemarin sekaligus menjawab tadi tentang organisasi. Ketika saya jadi anggota dewan, saya cukup yakin lebih sibuk jadi wakil sekretaris DPD PSI Kota Bandung dibanding jadi anggota dewan. Jadi memang kemarin juga saya mengurusi beberapa DPC juga. Jadi tidak terfokus ke dapil saya juga, mencari link sebanyak-banyaknya. Tapi itu masukan yang sangat bagus, akan saya kerjakan lagi, saya maksimalkan potensi DPC di PSI Kota Bandung, terutama di dapil 5. Ya, jadi artinya sebelum jadi dewan kita tes pasar dulu nih ya. Maksudnya untuk ngerapiin DPC sampai tingkat DPRT-nya tuh ya, sanggup lah ya. Kira-kira Sanggup gitu. ya Berapa lama? Sebulan? Karena kemarin suara saya lebih banyak di regol, mungkin kalau regol 1 bulan cukup, sisanya menyusul lah. Ya 2 bulan aja selesai satu dapil. Insya Allah. Tergantung tugas dari DPW sama DPD. Siapa tahu ada tambahan-tambahan. oke lah, kita tuntut itu bakalan menjadi catatan buat nomor urut mungkin Bro Alex. Kalau Siap. Bro Alexnya bagus, ya kita pertimbangkan gitu ya. Siap, betul Pak. Kalau kurang berarti kan tahu sendirilah jawabannya ya kan. Dilanjutkan Bro Rizman. Ya, karena Bro Alex, Bro Ricky juga merupakan pengurus di PSI Kota Bandung nih. Saya mau bertanya, bagaimana konsep dari Bro Ricky terkait strategi internal PSI Kota Bandung dalam hal ini dengan dan kolaborasi dengan strategi Bro Ricky sendiri. Kira-kira ada nggak semacam konsep kolaborasi yang mungkin akan dilakukan oleh Bro Ricky? Boleh saya katakan secara live? Silakan. Partai PSI secara suara di pemilu 2019 kemarin menduduki urutan kelima suara partai politik terbesar di Kota Bandung. Nah, Hal ini menunjukkan bahwa dengan suara partai yang banyak, tapi kursinya hanya 3, bahwa caleg-caleg di PSI kurang bekerja di tahun 2019. Termasuk tadi dikatakan mungkin dari Kang Herimos bahwa bagaimana kalau sampai kurang, karena di PSI pun 2019 kemarin hanya mengirimkan 35 caleg dari 50 kuotanya caleg. Nah, oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan oleh pribadi dan untuk PSI, pertama adalah menyinkronkan caleg-caleg yang akan maju. Kita mencari caleg-caleg dengan kualitas terbaik, bukan memperebutkan siapa yang akan menang, siapa akan jadi. Tapi bagaimana kita sama-sama mengawal suara partai, bagaimana partai kita PSI bisa dapat kursi terlebih dahulu. ya. Caranya bisa dengan pembagian wilayah, karena banyak caleg yang ketika berkontestasi ribut dengan rekan-rekan sesama partai. Dengan pembagian wilayah yang detail, tidak hanya dengan kecamatan saja, mungkin bahkan sampai RT, kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang sudah dikuasai oleh PSI, sudah turun ke wilayah mana saja, dan kita bisa menetapkan caleg yang paling tepat untuk turun ke suatu wilayah. Yang kedua, kita buka peta suara, bukan hanya peta suara 2019 saja. Karena ketika kita buka peta suara 2019 saja, kita bisa melihat, oh wilayah sini, wilayahnya partai A, wilayahnya partai B. Tapi kita harus membuka suara minimal 2 ataupun 3 pemilu ke belakang. Kita bisa melihat apakah dari 3 ataupun 2 pemilu ke belakang ada perubahan suara atau tidak. Cara mengambil, tentu kampanye PSI dari pusat, terutama bahwa kita anti intoleransi dan anti korupsi, memberikan kinerja yang baik, itu bisa membantu. Yang kedua, kita perlu terjun langsung ke masyarakat. Kenapa? Karena sampai saat ini di Kota Bandung yang sumber informasi sudah sangat jelas, yang internet sampai ke semua penjuru Kota Bandung, masih banyak orang-orang yang tidak tahu tentang PSI. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu kinerja PSI seperti apa. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa PSI
menolak anggaran handphone mewah. PSI membuka di DKI anggaran lem iPhone. Bahwa PSI di sini membantu kasus pelecehan seksual di bawah umur yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Orang-orang tidak tahu bahwa yang mengerjakan adalah KSPPA yang bagian dari PSI. Untuk data detail mungkin saya tidak tahu, yang pasti kita akan menyambut bonus demografi. Bagaimana pemuda-pemuda harus bisa berperan. Dan saat ini bonus demografi bisa menjadi bonus ataupun bencana. Ketika kita dihadapkan bahwa kita memiliki usia produktif yang sangat banyak, tetapi lapangan pekerjaan tidak ada, ataupun kita punya usia produktif sangat banyak tapi kualitasnya buruk, itu bisa menjadi bencana bagi Indonesia. Oleh karena itu, PSI harus bisa lebih bergerak bagaimana mendidik anak-anak muda, bagaimana bisa berpikir bagus ke depan dalam rangka juga bukan hanya Indonesia tapi juga sistem politik kita. Bagaimana DPR diisi orang-orang muda yang bersih, orang-orang muda memiliki visi yang bagus. Cukup dulu ya saya. Dengan saya pribadi tapi suara partai juga. Oleh karena itu saya masih memohon bimbingan dari para senior-senior partai PSI, dari para pengurus, dari para Bapilu.